datang di Islamic Education Channel. Di channel ini Anda akan mendapatkan video-video tentang Islam dan secara khusus video-video pembelajaran terkait mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum, khususnya di Universitas Pendidikan Indonesia. Bagi Anda yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, dan supaya mendapatkan notifikasi dari semua video yang kami upload, jangan lupa pula untuk mengaktifkan tombol lonceng. Semua video ini bisa Anda tonton, dan jangan lupa ketika Anda menonton salah satu video kami untuk menontonnya sampai akhir. Dan jangan lupa pula untuk memijit tombol like. Kalau merasa Anda video ini bermanfaat, silahkan untuk share. Dan kalau Anda pertanyaan serta masukan ke channel ini, silahkan klik di tombol komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah ya, evaluasi pembelajaran bidang studi, yaitu evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pemetaan standar isi untuk ranah kognitif. Tapi sebelum Anda menonton video ini, baiknya Anda menonton video saya sebelumnya ya, yang membahas terkait taksonomi Bloom edisi revisi. Nah, kalau Anda sudah memahami konsep taksonomi Bloom, Anda akan mudah mengikuti video pembelajaran ini terkait pemetaan standar isi untuk ranah kognitif. Jadi nanti di video berikutnya kita akan melakukan hal yang sama, pemetaan standar isi untuk ranah afektif dan ranah psikomotor. Tapi untuk video kali ini kita akan membahas tentang pemetaan standar isi, atau lebih pada yang di video pertama ini kita akan membahas tentang kata kerja operasional yang bisa digunakan oleh Anda ketika Anda akan merumuskan indikator untuk ranah kognitif setiap levelnya, C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Kayak kita mulai saja ya. Nah, berbicara tentang standar isi, kenapa guru itu, tak terkecuali guru PAI terutama, dia harus melakukan pemetaan terhadap standar isi. Dan ingat, standar isinya itu yang sudah tercantum. Jadi kita tidak merumuskan standar isi. Nah, karena tidak merumuskan, maka kita harus memetakan, jadi memahami standar isi itu apa. Ya, standar itu ini dirumuskan oleh kementerian dan dituangkan dalam Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Dasarnya itu adalah SKL ya. Standar kompetensi lulusan, dan di standar isi ini guru akan tahu tingkat kompetensi, level kompetensi terkait mata kuliah PAI ya, standar materi, ruang lingkup isinya seperti apa, dan seterusnya. Nah, kenapa guru harus melakukan itu? Yang pertama, kita semua menyadari, dan ini amanat yang dituangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, bahwa mata pelajaran PAI ya, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu merupakan salah satu dari 3 muatan kurikulum yang wajib ada pada setiap jenjang dan tingkat pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Dan cuma perguruan tingginya dibatasi S1 gitu ya, sampai jadi kalau S2 sudah nggak ada lagi gitu ya, karena sudah kajian ilmu ya, spesialisasi. Itu yang pertama. Nah, karena posisi yang seperti itu ya,
seharusnya guru PAI itu menyadari, dan guru-guru yang lainnya sebetulnya sama juga harus menyadari, makanya pembelajaran PAI itu tidak bisa dipisahkan dari sistem pembelajaran yang dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan. Ya, karena pembelajaran PAI sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Jadi harusnya mata pelajaran PAI dan budi pekerti mendasari mata pelajaran lainnya. Ini sebagai rumpun mata pelajaran yang mengajarkan tentang karakter. Bukan berarti mata pelajaran yang lain tidak mengajarkan karakter, tapi nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan. Nah, dasarnya itu di salah satunya di mata pelajaran PAI dan budi pekerti. Jadi karena posisi seperti itulah, maka agar guru PAI mampu mengidentifikasi apa yang harus diajarkan sehingga pembelajaran PAI di setiap jenjang itu berjalan dengan baik. Nah, salah satu upayanya untuk memahami standar kompetensi yang harus dicapai untuk mata kuliah PAI, juga mata pelajaran, maksudnya mata pelajaran yang lainnya, ya tidak mau guru itu harus melakukan pemetaan standar isi. Ya. Nah, nanti kaitannya dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang KIKD yang sudah direvisi ya di tahun 2018. Cuma kontennya tidak direvisi, hanya saat itu ada satu muatan mata pelajaran baru, yaitu terkait teknik informatika kalau tidak salah ya. Jadi lampirannya itu tidak berbeda isinya ya. Nah, lalu selanjutnya apa manfaatnya pemetaan standar isi? Nah, bagi seorang guru, tak terkecuali guru PAI, manfaat dari pemetaan standar isi ini, jadi kalau guru sudah melakukan pemetaan terhadap standar isi, maka setiap KD dan indikator itu dapat dilihat tingkat ranah berpikirnya. Kalau guru sudah tahu setiap KD dan indikator tingkat ranah berpikir untuk setiap KD dan indikator yang dibuat, maka pada tahap selanjutnya guru akan mampu merumuskan dan menjabarkan materi pokok. Kenapa? Ketika materi tertentu, materinya sama gitu ya, tapi level berpikirnya berbeda, itu penjabarannya berbeda. Misalkan C1 materi sholat, C2 materi sholat, C3 materi, kan penjabarannya berbeda, sehingga nanti akan nampak jelas apa, bagaimana, dan cara menyampaikan materi itu. Karena setiap level ranah berpikir berbeda cara penyampaian materinya. Itu kepentingannya ya. Namun sebelum guru melakukan pemetaan standar isi, guru harus memahami ragam serta tingkatan ranah kata kerja operasional atau KKO untuk taksonomi edisi revisi dari Bloom gitu. Makanya saya bilang tadi, sebelum Anda menonton video ini, baiknya Anda memahami dulu konsep taksonomi Bloom gitu. Tapi di video kali ini kita fokus dulu pada kata kerja operasional untuk ranah kognitif gitu ya. Nah, kata kerja operasional itu apa sih? Ini kan oleh Anderson ya dan Caldwell gitu. Kata kerja operasional itu adalah sekumpulan kata kerja yang bisa guru gunakan ketika guru merumuskan indikator untuk setiap level proses berpikir, mulai C1 sampai C6 gitu ya. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi di awal ya, bahwa taksonomi pendidikan itu kan ada 3 ya, mencakup 3 ranah. Yang pertama itu kognitif yang sudah direvisi oleh muridnya Bloom, yaitu Caldwell dan Anderson tahun 2001. Lalu ranah afektif dan ranah psikomotor. Tapi di video ini kita akan fokus ke kata kerja operasional untuk ranah kognitif. Nah,
Saya mengingatkan kembali, ranah kognitif Bloom yang dikembangkan oleh Anderson dan Caldwell tahun 2001 itu ada 6 ya. Perbedaannya kalau versi lama itu berupa kata benda dan yang paling tertinggi evaluasi, dan ada sintesis untuk C5 gitu ya. Dan ada pengetahuan untuk C1. Jadi kata benda, tapi menurut Anderson dan Caldwell, karena proses kognitif itu adalah proses berpikir itu aktif, makanya harus menggunakan kata kerja. Akhirnya direvisi seperti ini: C1, C2, C3, C4, C5, C6. Jadi levelnya ada 6 tetap. Nah, yang pertama adalah mengingat, yang kedua memahami, yang ketiga menerapkan, yang keempat menganalisis, yang kelima mengevaluasi, dan yang keenam itu menciptakan. Nah, untuk yang C1 mengingat, contohnya ini kata kerja operasional yang bisa kita gunakan ketika akan merumuskan indikator ya. Yang pertama mengetahui, misalkan bisa mengetahui istilah, mengetahui fakta, aturan, urutan, atau metode. Jadi misalkan siswa, kalau dalam mata pelajaran PAI misalkan ya, siswa dapat mengetahui kalau istilah misalkan ya, makna sholat gitu ya, definisi ruku, definisi sujud, nah misalkan begitu. Termasuk hal lainnya, fakta, aturan, urutan, mengetahui urutan wudhu misalkan ya. Jadi pertanyaannya nanti begini, nanti jangan harus dibedakan antara C1 dengan C3 mengaplikasikannya di dalam bentuk soalnya nanti ya. Nah, ini contoh kata kerja operasional lain untuk level C1. Jadi Anda bisa menggunakan kata menemukan, mengingat kembali, membaca, menyebutkan, melafalkan, menuliskan, menghafal, menyusun daftar, menggarisbawahi, menjodohkan, memilih, memberi definisi, menyatakan, dan lain sebagainya. Artinya siswa hanya melakukan proses mengingat, merecall gitu ya, memori jangka pendek. Ya, sebagai contoh misalkan ya, siswa mampu menyebutkan Quran surat Al-Baqarah ayat 31 misalkan. Sehingga nanti buat soalnya misalkan dengan cara di bawah ini ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perintah puasa misalkan ya. A. Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya misalkan ya. Nah, itu menyebutkan contoh. Itu untuk C1 ya, memahami menyebutkan ya atau mengingat. Lalu level yang kedua itu adalah memahami. Nah, untuk level ini misalkan kata kerja yang bisa digunakan itu menerjemahkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan. Misalnya bisa metode atau prosedur gitu ya. Lalu yang kedua memahami. Anda bisa menggunakan kata kerja memahami, misalkan memahami konsep, memahami kaidah, memahami prinsip, memahami kaitan antara satu konsep dengan konsep yang lain, memahami fakta, memahami isi pokok. Nah, kalau misalkan contohnya Anda buat indikator siswa mampu menerjemahkan Al-Quran surat misalkan Al-Baqarah ayat 5. Nah, tinggal Anda buat ayat ya, lalu digarisbawahi. Nah, terjemah kata atau makna yang tepat dari kata yang digarisbawahi adalah, nah itu termasuk memahami. Contohnya menafsirkan, memperkirakan, menentukan, dan lainnya. Untuk memahami saya kira Anda bisa mendapatkan contoh yang lain. Misalkan memahami
memahami makna haji dan umroh misalkan. Nah, sehingga nanti bentuk pertanyaannya, Anda bisa begini, di bawah ini pernyataan yang benar terkait haji adalah, nah itu memahami gitu. Jadi bukan mendefinisikan haji secara langsung. Misalkan kalau menyebutkan makna haji kan, makna haji secara bahasa adalah bla bla bla. Nah, tapi kalau memahami pertanyaannya nanti jadi begini, salah satunya ya, jadi siswa memahami ciri siswa memahami satu konsep itu, dia bisa mengidentifikasi hal-hal yang terkait konsep tersebut gitu ya. Nah, nanti contoh yang lebih detail itu di saat kita pertemuan yang akan datang ya, di video berikutnya, tentang cara membuat soal, teknik membuat soal ya. Lalu yang ketiga, mengartikan, menginterpretasikan misalkan tabel, grafik atau bagan gitu. Walaupun ketika kalau Anda sudah dalam bentuk soal ya, ini dalam konteks evaluasi, bukan dalam konteks membuat indikator. Ketika Anda mendahului, ketika membuat soal multiple choice ya, didahului dengan bagan atau gambar, itu sebetulnya sudah masuk ke ranah berpikir yang high order thinking skill ini, C4 sampai C5. Nah ini contoh kata kerja operasional lain untuk level C2 memahami ya. Anda bisa menggunakan menjelaskan, mengartikan, menginterpretasikan, membandingkan, membedakan, menyadur ya. Ini kata-kata yang berbeda ya, meramalkan, memperkirakan, menerangkan, menggantikan dan seterusnya. Jadi Anda bisa pilih salah satu atau padanan dari kata ini. Yang jelas adalah C2 itu proses memahami ya. Seperti yang makanya sekali lagi Anda harus paham dulu taksonomi Bloom. Lalu yang ketiga itu adalah menerapkan atau mengaplikasikan. Bentuknya bisa KKO-nya itu memecahkan masalah gitu ya, membuat bagan atau grafik, menggunakan metode, prosedur, konsep, kaidah atau prinsip. Misalkan siswa mampu membuat bagan tata cara wudhu. Nah, itu menerapkan. Itu bagian C ini. Nah, bagaimana untuk cara soalnya ya, misalkan kalau bentuk soalnya misalkan tadi ya, membuat bagan ya, tinggal Anda di bawah ini ya, bagan di bawah ini ya, yang merupakan urutan cara wudhu yang benar misalkan. Jadi bentuknya yang opsi-opsinya itu bentuk bagan yang berisi tentang urutan berwudhu gitu. Itu menerapkan gitu ya, yang pertama lah. Nah ini contoh kata kerja operasional dari C3 ya. Anda bisa menggunakan kata kerja melaksanakan, mengimplementasikan, menggunakan, mengonsepkan, menentukan, memproseskan, mendemonstrasikan, menghitung, melakukan, membuktikan, menghasilkan, dan seterusnya ya. Intinya adalah C3 itu siswa mampu mengaplikasikan satu konsep gitu ya, itu kan C3 gitu. Nah, lalu selanjutnya yang C4 itu menganalisis. Apa yang dimaksud dengan menganalisis ya, seperti yang Anda pahami, menganalisis itu kemampuan siswa mengurai satu konsep, jadi mempreteli satu konsep ya. Bisa bentuknya itu mengenali kesalahan gitu ya, memberikan fakta-fakta, menunjukkan fakta-fakta gitu, mengenali kesalahan, jadi menganalisis. Dan untuk C4 itu kalau dalam soal multiple choice Anda harus membuat stimulus yang soal itu atau STEAM-nya itu nanti dibuat berdasarkan stimulus itu. Misalkan dalam stimulusnya dalam bentuk gambar, Anda sajikan saja beberapa gambar. Lalu Anda bilang
Di antara gambar itu, gerakan yang atau posisi yang salah atau apa nih, di antara 4 gambar, ada 4 gambar ya. Di antara 4 gambar itu, posisi sujud yang benar adalah, misalkan Anda di situ gambar-gambar terkait posisi sujud. Siswa diminta untuk menganalisa di antara 4 gambar itu mana gambar yang gambar yang salah gitu, gambar yang benar gitu, tentang itu mengenali kesalahan. Oke, yang selanjutnya menganalisis, misalkan menganalisis struktur, bagian atau hubungan dan seterusnya. Nah, ini contoh KKO-nya, kata kerja operasional untuk level C4, menganalisis, mendiferensiasikan, mengorganisasikan, mengatribusikan, mendiagnosis, memerinci, menelaah, mendeteksi, mengaitkan, menyeleksi, memilih, membandingkan, mempertentangkan, menguraikan, membagi dan seterusnya ya. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Lalu yang C5 itu mengevaluasi. Jadi siswa memberikan penilaian dengan kriteria tertentu. Nah, ini menilai berdasarkan norma internal, misalnya menilai hasil karya, mutu karangan dan seterusnya. Nah, jadi disajikan ayat, misalkan ya, salah satunya ya. Siswa mampu menilai hukum nun mati dan tajwid di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat sekian misalkan. Nah, jadi nanti caranya ayatnya disajikan, lalu digarisbawahi cara membaca kata yang digarisbawahi adalah dengung, ikhfa, gunnah, misalkan ya, dan seterusnya. Nah, itu mengevaluasi. Ya. Nah, ini contoh kata kerja operasionalnya, mulai dari mengecek, mengkritik, membuktikan, memberi saran, ini ya, mengevaluasi, menilai. Jadi sekali lagi KKO itu adalah kata kerja yang bisa Anda gunakan ketika Anda ingin menyusun indikator C5. Jadi kalau ada salah satu kata kerja ini atau yang sepadan dengan kata kerja ini, maka proses berpikirnya itu termasuk C5, menganalisis ya. Lalu yang terakhir C6, menciptakan. Nah, untuk C6 ini misalkan kata kerja, salah satu kata kerja yang bisa digunakan itu adalah menghasilkan ya. Misalnya menghasilkan klasifikasi, menghasilkan karangan, menghasilkan teori. Makanya kalau level break C6 itu jarang kalau untuk konteks evaluasi ya, jarang bisa dilakukan dalam bentuk multiple choice dalam bentuk pilihan ganda, maksud saya multiple choice dalam bentuk pilihan ganda, karena proses berpikir C6 itu sulit kalau diukur lewat ini, harus diukurnya lewat siswa mampu mengeksplorasi lebih jauh pertanyaan itu. Yang paling pas itu adalah isai studi kasus gitu ya. Jadi siswa maka model pembelajarannya pun harus model pembelajaran berbasis project gitu ya. Nah, yang lain misalkan misalnya menyusun laporan. Nah, itu kan menyusun rencana, skema, program, proposal, itu kan hanya kalau bisa dilakukan C6 ini itu dalam bentuk tadi ya, berbasis proyek. Misalkan siswa diminta untuk menyelenggarakan waktu Idul Adha misalkan ya, menyelenggarakan proses penerimaan, penyembelihan, pengolahan dan pembagian daging kurban. Nah, siswa mulai buat proposal, menyelenggarakan kegiatannya dan buat laporan. Nah, itu C6. Nah, ini beberapa contoh dari C6 yang bisa digunakan ya kata kerjanya: membangun, merencanakan, memproduksi, mengarang, merancang, menciptakan, mendesain dan seterusnya. Oke, jadi sekali lagi itu kata kerja operasional yang bisa Anda gunakan gitu ya. Nah, saya kira untuk video pertama
saya cukupkan sekian supaya tidak terlalu panjang durasinya. Nanti kita akan lanjutkan ke video berikutnya, yaitu tentang format pemetaan standar isi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.